selanjutnya advanced-nya kita allow all atau izinkan semua supaya klien bisa mengakses gitu ya intinya ya. Nah ini sudah mulai muncul. Kemudian ini kali saja sampai tampilan di bawah ini yang running ini menjadi power off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Proktor ANBK tahun 2022 dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya akan memberi tutorial tentang cara membuat atau menginstal VHD ke dalam virtual machine atau virtual box. Silakan teman-teman untuk menginstal dulu virtual box atau virtual machine. Kalau bisa menggunakan yang versi 6 ke atas. Ini saya punya menggunakan versi 6.1 ya. Silakan teman-teman kalau tidak ada aplikasinya mengunduh di online, banyak ya, silakan diunduh. Kalau sudah, silakan teman-teman lakukan instalasi. Jika sudah dilakukan instalasi, selanjutnya teman-teman membuka yang namanya virtual machine atau virtual box dengan cara double klik. Kemudian kalau teman-teman yang masih baru diinstal, maka di sini status nama mesinnya kosong ya. Ini karena saya punya pernah dipakai untuk OSNK tahun kemarin, maka ini saya hapus saja. Caranya adalah klik kanan, kemudian remove ya, atau dipindahkan, dihapus, kemudian delete all file, jadi menghapus semua file-file yang ada di dalam, di kosong. Kemudian selanjutnya teman-teman, saya sudah memiliki yang namanya VHD ya, VHD untuk ANBK tahun 2022. Ini namanya VHD ANBK 2022 fresh. Jadi sebelum teman-teman melakukan create atau pembuatan nama VHD atau nama virtual machine, teman-teman jika memiliki VHD fresh cuma satu, silahkan di copy dulu ya ke tempat lain. Jadi ini yang asli, ini saya punya. Kemudian dari sini saya copy ke dalam sini. Jadi saya punya 2 VHD. Jadi yang di bawah ini adalah VHD yang tidak boleh dikorek-korek. Nanti kalau teman-teman mau melakukan create baru, maka silakan dari dalam ini di copy dulu keluar. Selanjutnya yang di luar itulah silakan digunakan. Jadi nanti yang akan saya gunakan adalah VHD yang ini. Oke, saya tutup, lalu kita lanjutkan masuk ke virtual machine. Silakan teman-teman untuk membuat mesin baru ya. Caranya adalah di sebelah sini, ini ada new ya, atau Ctrl N juga bisa. Ini saya klik new, kemudian silahkan teman-teman memberi nama virtual mesinnya, yaitu saya gunakan di sini ANBK underscore 2022. Silahkan teman-teman memberi nama terserah keinginan teman-teman. Selanjutnya untuk machine folder biarkan saja seperti ini ya. Kemudian tipenya Microsoft Windows, teman-teman jangan pilih yang lain. Kemudian versinya untuk Microsoft Windows-nya adalah 2012 64 bit. Selanjutnya silakan teman-teman lakukan next. Untuk memory size-nya ini bisa dinaikkan teman-teman menjadi 4 ya. Bisa dinaikkan menjadi 4, kemudian klik next. Kemudian klik use and exiting virtual hard disk file. Jadi teman-teman pilih yang paling bawah. Kemudian buka lambang folder ini, lalu kita add dari sini ya, add. Kita cari VHD yang siap untuk di create tadi, bukan VHD yang
kita simpan sebagai VHD fresh ya, walaupun dua-dua fresh, ini maksudnya fresh, dua-dua fresh, cuman yang ini kita nggak ganggu, yang ini aja yang kita pakai. Oke, kemudian open, kemudian di filenya ini kita double klik. Nah, ini sudah masuk, lalu kita create. Oke, sudah selesai. Selanjutnya yang teman-teman harus perhatikan adalah settingan waktu di komputer ya. Jangan sampai baterai BIOS-nya mati sehingga tahunnya tidak update. Ini nanti akan menyebabkan masalah. Jadi teman-teman tolong dicek dulu jam tanggal di komputer harus sesuai. Kemudian yang kedua, teman-teman pastikan bahwa yang menggunakan Windows 8 ke atas itu klik kanan di ini, gambar komputer ini diklik kanan, open network and internet setting, kemudian cari firewallnya ya, firewallnya dimatikan teman-teman ya. Ini sudah off semua, cuman barangkali nanti teman-teman bisa cek di ini ya, virus and threat protection. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat di manajemen setting ini, pastikan bahwa ininya mati ya, real time protectionnya mati. Kalau yang belum mati silahkan dimatikan seperti itu. Kalau sudah, kita tutup. Lalu selanjutnya yang teman-teman harus perhatikan juga adalah settingan jaringan atau settingan LAN card. Jadi kalau untuk komputer server untuk ANBK semi online itu wajib hukumnya ada 2 LAN card. Satu LAN card untuk ini ya, contohnya ya, saya tunjukkan di sini. Ini belum saya pasang yang satunya. Saya pasang dulu ya. Di sini kita cek adapter setting, kita cek di sini cek adapter setting. Jadi di sini ada 2 LAN card ya. Ini LAN card yang satu Ethernet 3, LAN card yang satunya lagi yang Ethernet saja ya. Ini yang ke internet. Kita cek dulu properties, ini tidak boleh pakai IP, atau ini yang DHCP, ini yang ke internet. Kemudian Ethernet yang satunya lagi ini ke klien ya. Ini kita setting dan kita kasih IP. IP-nya adalah 192.168.0.199. Kalau teman-teman mau pakai IP lain silahkan, ekornya ya, tapi kelasnya sama ya. Jadi 192.168.0.10 misalnya, silahkan. Yang penting ekornya jangan 200, karena 200 ini adalah ekor dari IP host atau IP proctor tersebut. Sehingga kita tidak boleh gunakan ekor 200. Kemudian klik di paling bawah, di bawahnya, maka secara otomatis akan terisi dan ini kita oke. Lalu kita close. Jadi ada 2 Ethernet ya. Ethernet yang satu itu untuk ke internet, ini DHCP atau automatically IP. Kemudian yang Ethernet satunya lagi ini ke klien atau ke hub ya, ke hub klien atau ke switch klien. Seperti itu. Ini tidak connect internet, yang ini yang connect internet. Seperti itu teman-teman ya. Kita tutup. Sudah selesai settingannya. Selanjutnya kita masuk ke virtual machine kembali. Kita akan sesuaikan settingan LAN card tadi, yaitu kita masuk di setting, kemudian teman-teman masuk dulu di sistem ya. Kemudian ini bisa dihilangkan saja floppy-nya, optikalnya juga dimatikan, sisakan harddisk saja ya, sisakan harddisk. Kemudian prosesornya itu kita kasih 2 ya,
prosesornya kita kasih 2, kemudian base memorinya kita kasih 4 ya, akselerasi tidak usah. Selanjutnya kita masuk ke network atau jaringan yang tadi sudah saya tunjukkan, kita sesuaikan ya. Untuk Ethernet 1 atau adapter 1 itu tadi adalah ke klien ya, ke klien, yaitu kita pasang bridge adapter. Kemudian nama LAN cardnya bukan yang ini, karena yang ini tadi ke internet, jadi kita ganti yang ini yang lari ke klien, atau dengan kata lain ini adalah LAN card bawaan dari motherboard ya. Sedangkan yang Ethernet 2 itu nanti LAN card tambahan, biasanya seperti itu. Tapi kalau yang komputer khusus server biasanya LAN cardnya sudah melekat di motherboard, jadi dia asli gitu ya. Lalu selanjutnya advanced-nya kita allow all atau izinkan semua supaya klien bisa mengakses gitu ya intinya ya. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita ke adapter 2. Adapter 2 nya kita aktifkan, ini yang lari ke internet. Lalu kita pilihnya adalah NAT. Yang lain-lain tidak usah, dia akan automatically untuk mendapatkan IP sendiri dari internet seperti itu. Lalu selanjutnya kita klik OK. Sampai di sini settingan untuk virtual machine sudah selesai. Selanjutnya tahapan kedua adalah kita akan, ini kita tutup saja ya teman-teman, kita akan menjalankan virtual machine menggunakan nama aplikasinya adalah ini ya teman-teman, Exambro Admin ya. Exambro Admin tadi sudah saya copy kalau nggak salah, ini ya, Exambro Admin 27.11.19. Apakah di sini ada? Ini sudah sama, jadi saya nggak perlu tampilkan lagi di desktop, karena di desktop ini ternyata sudah ada. Nah ini kita tinggal jalankan ya, kita tinggal jalankan. Caranya adalah klik kanan, run as administrator, kemudian kita langkah awal yang harus kita lakukan adalah melakukan setting Chrome ya, atau set Chrome X. Kita klik ini, lalu kita cari, biasanya dia ada di ini program 86, cari Google ya, kemudian Chrome, aplikasi Chrome, lalu kita open. Nah jadi Chrome-nya kita sudah setting. Di sini masih ada tanda error, itu artinya settingan belum selesai. Selanjutnya kita akan masuk, ini diklik saja, ini set virtual machine. Jadi tadi diklik 1, muncul set virtual machine. Teman-teman bisa klik-klik saja di sini, hasilnya seperti apa. Ini tampilan 1 dan 2, jadi virtual machine nanti di kiri, kemudian CBT sync-nya di kanan. Kalau yang ini virtual machine saja, kalau yang 2 ini CBT sync saja gitu ya. Jadi saya tampilkan yang 1 ya, karena kita akan melakukan set mesin atau set mesin name ya, name, memberi nama mesin atau mencari mesin, nama mesin. Oke, kita klik. Kemudian ini teman-teman jangan diketik, tapi silakan dipilih di panah ini. Nah ini tadi yang saya sudah create, ada sudah kelihatan di sini, lalu kita set. Nah di sini error merah sudah hilang ya, error merah sudah hilang. Oke teman-teman, setelah ini saya akan lakukan start virtual machine. Klik 1 kali saja, kita tunggu sampai virtual machine-nya tampil ya. Nah ini virtual machine-nya sudah tampil. Nanti di sini akan muncul starter log ya. Starter log yang ini nanti akan tampil di sini. Kemudian di sini akan muncul waktu ya. Waktunya ini biasanya munculnya lama kalau spek komputernya rendah ya. Kalau spek komputernya tinggi maka waktu ini segera muncul. Lalu di sebelah kanan ini akan segera muncul starter log.
Nah, ini sudah mulai muncul. Kemudian ini juga sangat dipengaruhi oleh spesifikasi komputer. Ini sudah memanggil CBT Sync, teman-teman ya. Nah, ini sudah tampil. Ini adalah tampilan untuk CBT Sync, dimana di tampilan ini di sini tersedia ID server, kemudian serial number, kemudian password. Untuk serial number silakan teman-teman bisa isikan, ini didapatkan dari web ANBK. Kemudian untuk password juga ini didapatkan dari web ANBK. Namun untuk password ini biasanya menjelang kegiatan baik simulasi geladi maupun pelaksanaan, menjelang kegiatan tersebut baru passwordnya akan diberikan di web ANBK. Kemudian untuk saran dari saya untuk teman-teman yang apabila selesai melakukan create VHD kemudian muncul tampilan atau notifikasi untuk melakukan pembaruan, saya sarankan untuk teman-teman tidak usah melakukan pembaruan dulu sebelum ada petunjuk atau instruksi dari penanggung jawab pada wilayah Bapak Ibu masing-masing maupun dari web ANBK. Biasanya ada petunjuk atau ada perintah untuk melakukan pembaruan. Namun jika petunjuk itu belum ada, saya harapkan Bapak Ibu untuk jangan melakukan pembaruan terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan memberi penjelasan sedikit terkait dengan menu-menu yang ada di atas ini. Ini ada home, di sini ada tampilan 1. Untuk tampilan 1 itu menampilkan virtual machine, untuk tampilan 2 itu menampilkan virtual machine dan menampilkan CBT Sync. Untuk tampilan 2 itu menampilkan CBT Sync saja, gitu ya. Kemudian untuk yang starter log yang ada di sini tadi, yang ini ya Bapak Ibu. Untuk starter log ini, jika Bapak Ibu menemukan selalu ada kalimat check-in tidak berhenti-berhenti, itu biasanya dikarenakan settingan LAN card tadi tidak sesuai atau terbalik, gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengecek kembali settingan networknya atau LAN card tadi, mana yang LAN card mana yang ke internet, kemudian LAN card mana yang ke klien. Kemudian selanjutnya di klien mungkin switch atau hubnya belum dinyalakan, itu juga bisa menyebabkan starter log ini tidak berhasil melakukan enkripsi ya. Jadi di sini starter run check-in enkripsinya itu di sini oke. Kalau teman-teman tidak muncul oke, atau dalam kata lain check-innya nggak berhasil, maka itu diidentifikasi kemungkinan, bukan kemungkinan sih, itu biasanya masalah yang sering terjadi karena settingan networknya salah, gitu ya. Kemudian di sini untuk langkah mematikan, teman-teman ya, bagaimana cara mematikan komputer Proctor. Jadi untuk mematikan komputer Proctor ini teman-teman tidak boleh langsung melakukan klik silang di sini, tapi tahapannya adalah teman-teman masuk di 1 atau 1 dan 2. Kemudian di sini ada muncul tulisan ACP shutdown. Silakan teman-teman untuk melakukan klik ini sampai di bawah sini muncul power off ya. Setelah muncul power off, silakan teman-teman untuk klik exit ini, tanda silang merah yang besar. Selanjutnya di sini akan muncul shutdown, gitu ya. Tunggu sampai selesai dan tampilan ini hilang, gitu ya. Kemudian kalau di sini teman-teman, ini ada untuk menampilkan view normal ya. Jadi teman-teman, menu-menu yang ada di sini bisa dipakai. Kalau teman-teman nggak masukkan password di sini, maka tampilannya hanya seperti ini. Tidak bisa teman-teman buka file, tidak bisa buka-buka yang lain.
Nah, untuk menampilkan ini silahkan teman-teman masukkan passwordnya lalu klik OK, nanti akan bisa kembali ke tampilan normal ya. Kemudian untuk yang ini adalah keterangan atau informasi terkait dengan jaringan ya. Di sini ada Ethernet 3 itu yaitu up atau nyala dengan IP yaitu 192.168.77.11. Ini IP DHCP yang didapat ya di LAN card-nya. Kemudian ini gateway-nya ya, di gateway internetnya ini 192.168.77.1. Kemudian yang atas ini Ethernet, ini tadi kan yang Ethernet ini yang menggunakan USB saya punya ya, dengan yang ini menggunakan dari bawaannya motherboard. Itu IP-nya tadi saya setting yaitu 192.168.0.199 seperti itu terkait informasi network. Kemudian di bawah ini ada hostnya, itu spesifikasi komputernya. Di sini Intel R dengan prosesor Core i7. Kemudian di bawah ini virtual machine itu dual core, tadi yang kita pilih tadi untuk dual core yang kita geser-geser tadi ya teman-teman. Kemudian posisinya lagi running. Mungkin itu saja teman-teman terkait dengan bagaimana cara melakukan create VHD sampai muncul tampilan CBT Sync. Selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara mematikan ya, komputer Proctor. Caranya adalah Bapak Ibu silakan pilih angka 1 atau 12 sampai muncul di sini ACP shutdown virtual machine. Silakan diklik ini, klik satu kali saja sampai tampilan di bawah ini yang running ini menjadi power off. Nah, ini sudah power off, artinya kita sudah bisa exit dengan cara menekan tombol merah, silang merah ini ya. Kita klik sampai di sini muncul shutdown. Kita tunggu, biarkan saja sampai tampilan ini hilang, kembali ke layar normal seperti itu. Jadi caranya sangat simpel. Untuk proses mematikan ini juga sangat dipengaruhi oleh performa dari komputer Proctor Bapak Ibu masing-masing. Kita tunggu sampai tampilan ini hilang dari layar ya, kembali ke tampilan layar normal. Oke, demikian Bapak Ibu sudah keluar dari tampilan, sudah kembali ke tampilan normal. Mungkin itu saja tutorial singkat dari saya tentang bagaimana tata cara melakukan install VHD ke dalam virtual machine untuk ANBK tingkat SD, SMP, SMA, SMK tahun 2022. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya advanced-nya kita allow all atau izinkan semua supaya klien bisa mengakses gitu ya intinya ya. Nah ini sudah mulai muncul. Kemudian ini kembali saja sampai tampilan di bawah ini yang running ini menjadi power off.